Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Regina Anggrini, guru akuntansi di SMK Perbankan Riau, sekaligus mahasiswa di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya melakukan praktik pembelajaran luring di SMK Perbankan Riau, kelas 11, mata pelajaran akuntansi keuangan, materi pokok persediaan barang dagang. Berikut video pembelajaran saya, mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran akan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak, ke depan gerak, tegak gerak, istirahat di tempat gerak, siap gerak. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Rafil. Ibu akan cek kehadiran Ananda. Silakan Ananda mengeluarkan handphone. Isi link absensi yang sudah dibagikan di grup kelas. Jika sudah selesai, simpan kembali handphone. Sudah? Ibu akan lihat hasilnya untuk absensi hari ini. Oke, dari jawaban yang Ibu terima untuk link absensi itu ada satu orang tidak hadir, tapi tidak ada hadir. Siska, apa kabarnya? Sakit ya. Oke, untuk Siska satu orang kita tidak hadir. Berarti total kita ada 15, satu orang tidak datang, berarti jumlahnya berapa? 14 ya, berarti ada 14. Ibu harap Ananda yang hadir hari ini itu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, selalu Ibu ingatkan untuk menjaga prokes ya, protokol kesehatan. Walaupun sekarang kita sudah pembelajaran tatap muka, tapi tetap harus menggunakan masker. Ya, menggunakan masker, kemudian jaga jarak dan menghindari kerumunan. Supaya Anda lebih semangat, kita SBD terlebih dahulu. Jadi perhatikan gerakan Ibu. Kalau Ibu bilang tepuk 1, itu seperti ini. Go, ya, itu untuk tepuk 1. Kalau Ibu bilang tepuk 2, bus, ya, tangannya seperti itu, bus. Itu untuk tepuk 2. Kalau Ibu bilang tepuk 3, yes, ya, seperti itu. Bisa? Nah, coba diulang. Tepuk 1, go. Tepuk 2, tepuk 3, yes. Nah, ya. Nah, itu mau makan dulu ya, sebelah sini, balik ini kelompok 1, kemudian yang sebelah sini kelompok 2. Ya, bisa ya tadi. Kelompok 1 terlebih dahulu, silakan berdiri. Kita lihat siapa yang paling kompak.
dan lain sebagainya itu diletakkan di meja. Untuk pembelajaran kita sebelumnya masih ingat mengenai apa? Kartu utang. Siapa yang masih ingat fungsi dari kartu utang? Ya, silakan jawab. Mencatat mutasi utang tiap-tiap suppliernya. Mencatat Mutasi utang tiap-tiap suppliernya. tiap-tiap supplier. Jadi fungsi kartu utang itu adalah mencatat mutasi. Mutasi itu adalah perubahan, ya, perubahan utang untuk tiap supplier ataupun tiap-tiap kreditur. Itu materi kita sebelumnya. Nah, untuk hari ini itu kita membahas persediaan barang dagang. Untuk membahas persediaan barang dagang, itu Ananda sudah harus paham sebelumnya mengenai konsep jurnal, ya, bagaimana cara menjurnal dan bagaimana konsep debit dan kredit. Oke, kita lihat di sini dulu. Nah, apakah Anda pernah melihat seperti gambar yang Ibu sampaikan di atas? Di mana? Di Pesmart, ya, atau di minimarket sekolah. Jadi ini ada kaitannya dengan Pesmart ataupun perusahaan dagang. Ya, apa kaitannya nanti kita akan pelajari. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah nanti Ananda berdiskusi, menggali informasi, kemudian melalui tayangan video, Ananda dapat yang pertama menjelaskan pengertian persediaan barang dagang dengan tepat dan rasa ingin tahu. Kemudian yang kedua, menentukan kepemilikan barang dagang dengan tepat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menghitung persediaan barang dagang, sistem fisik dan sistem perpetual. Kemudian yang keempat, menelaah sistem pencatatan, persediaan fisik dan perpetual. Kemudian yang kelima, menafsirkan perbedaan antara sistem fisik dan sistem perpetual. Dan yang terakhir, melakukan pencatatan. Nah, jadi di sini Ananda akan karena Ananda di sini kelas 11, ya, berarti nanti Ananda akan turun magang. Jadi kalau turun magang itu nanti Ananda akan menjumpai seperti apa pencatatan persediaan barang dagang di perusahaan. Ataupun nanti saat Ananda sudah lulus, ya, sudah bekerja, itu pasti akan menjumpai bagaimana cara mencatatnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bisa Anda perhatikan yang di depan. Dari sumber ini kita ketahui banyak perusahaan yang memperjualbelikan kendaraan bekas, ya. Kendaraan bekas di sini bukanlah kendaraan operasional, melainkan barang dagang. Ya, seperti yang kita ketahui, kendaraan itu termasuk aset tetap, ya. Kendaraan itu adalah aset tetap. Tapi berubah fungsi apabila kendaraan tersebut diperjualbelikan. Kalau dia diperjualbelikan, dia tidak lagi namanya aset tetap, tetapi persediaan barang dagang. Begitu juga yang minimarket sekolah tadi. Berarti kalau minimarket sekolah tadi apa contoh barang dagangnya? Makanan dan minuman, ya, ataupun alat tulis yang dijual di minimarket sekolah itu termasuk ke dalam persediaan barang dagang. Ya, untuk lanjut materi, Ibu bagikan dulu materi ajarnya. Dan Ibu bagikan juga lembar KPD untuk diskusi. Sudah Ibu sampaikan, persediaan barang dagang itu ada permasalahan, ya. Di sini dilihat di lembar KPD-nya. Untuk bagian diskusi. Jadi nanti Ananda akan berdiskusi memilih sistem pencatatan persediaan mana yang paling efektif menurut perusahaan antara dua sistem. Sistem fisik ataupun sistem perpetual. Itu nanti akan Anda diskusikan bersama kelompok. Sebelum diskusi akan Ibu jelaskan dulu materi singkatnya. Nah, yang pertama itu adalah pengertian persediaan barang dagang. Jadi nama lain persediaan barang dagang itu adalah merchandise inventory. Apa itu? Itu adalah barang dagang yang diperjual
ada FOB shipping point, ada FOB destination. Perbedaannya di mana? Ya, di sini Ibu contohkan ada penjual, kemudian ada pembeli. Ya, barang dagang berpindah menjadi milik pembeli itu saat barang dagang keluar dari gudang penjual. Ibu contohkan di sini adalah barang dagang. Ya, saat dia keluar dari gudang penjual sudah menjadi milik pembeli. Berarti siapa yang menanggung ongkos? Pembeli, ya. Jadi ongkos ini ditanggung oleh pembeli karena saat dia perjalanan sudah menjadi milik pembeli. Ya, berarti beban angkut ditanggung oleh pembeli. Bagaimana kalau FOB destination? Itu juga Ibu ilustrasikan seperti ini. Di sini ada penjual dan di sini pembeli. Barang dagang berpindah dari penjual ke pembeli saat barang dagang itu tiba di gudang pembeli. Berarti selama perjalanan masih milik penjual. Berarti siapa yang menanggung ongkos? Penjual. Berarti di sini ongkosnya adalah ditanggung oleh penjual. Itu adalah beban angkut penjualan. Apakah Anda ada yang bertanya? Ya, silakan Selvi. Kepanjangan dari FOB itu apa? Kepanjangan dari FOB. Jadi FOB ini adalah artinya free on board, ya. Itu adalah istilah dalam pengiriman di mana barang dagang selama perjalanan menjadi tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab penjual atau tanggung jawab dari pembeli? Ya, seperti itu ya, Selvi. Oke, silakan lagi, ada yang bertanya? Silakan, Kira. Itu kan ada FOB destination yang dimana penjualnya yang menanggung ongkir-ongkirnya. Apakah penjual tidak mengalami kerugian? Oke, baik sekali, bagus sekali ya pertanyaan dari Kira. FOB destination itu adalah ongkos kirim ditanggung oleh penjual. Apakah penjual mengalami kerugian? Ya, jadi saat menetapkan FOB shipping point ataupun FOB destination itu penjual dan pembeli sudah melakukan perjanjian siapa yang akan menanggung ongkos kirim. Jadi tidak ada yang mengalami kerugian, baik penjual ataupun pembeli. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik, kita masuk ke dalam sistem pencatatan persediaan barang dagang. Jadi ada dua pencatatan, ada sistem fisik dan ada sistem perpetual, ya. Yang paling pertama kita lihat perbedaannya pada pembelian. Kalau dia membeli, ya, normalnya biasanya kita buat jurnalnya itu pembelian pada utang dagang, ya. Kalau untuk sistem perpetual, pembelian tidak ada kita jumpai lagi. Nama akun pembelian itu kita ganti jadi persediaan barang dagang. Jadi persediaan barang dagang di debit, utang di kredit. Ya, itu untuk transaksi pembelian. Kemudian yang kedua ada transaksi beban angkut pembelian. Sama seperti pembelian tadi, beban angkut pembelian itu diganti menjadi nama akun persediaan barang dagang pada sistem perpetual. Kemudian yang ketiga ada retur. Retur pembelian itu normalnya utang di debit, retur di kredit. Itu untuk sistem fisik. Untuk sistem perpetual itu utang di debit, persediaan barang dagang di kredit. Begitu juga untuk potongan pembelian itu diganti menjadi persediaan barang dagang. Kemudian untuk penjualan seperti apa? Untuk penjualan itu seperti biasa piutang di debit, penjualan di kredit. Tetapi ada perbedaan di sistem perpetual. Ada dua harga. Satu mencatat harga jual dan yang kedua mencatat harga pokok. Ya, itu untuk penjualan. Kemudian untuk beban angkut penjualan tidak ada akun yang diganti, baik pada sistem fisik ataupun sistem perpetual. Tetap namanya beban angkut penjualan. Kemudian yang ketiga juga sama, di retur penjualan ada dua harga. Dan yang terakhir potongan penjualan tidak ada pengaruhnya. Nah, lebih jelas lagi yang Anda bisa lihat pada video. Soal persediaan barang dagang. Yang ini nanti akan Ibu jelaskan perbedaan. Silakan Anda perhatikan videonya. Sistem perpetual. Tandai kaki pada materi. Jika membawa
Di sini kita unitnya adalah 60.000 dengan syarat 2 itu kita mau catat ke dalam jurnal sistem fisik dan sistem perpetual. Kita akan lihat bedanya di sini. Kalau untuk sistem fisik, ya itu jurnalnya adalah pembelian di debit 30 juta, kemudian utang di kredit 30 juta. Dari mana dapat 30 juta di sini adalah dari pengkalian unitnya. Berarti 500 dikali itulah cukup untuk contoh sistem fisik dan sistem perpetual. Kita akan memahami perbedaannya di mana. Ibu Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup untuk video pembelajarannya. Nah, Ibu mau tahu apakah Anda dapat menyimpulkan nanti ada akun-akun yang berbeda antara sistem fisik dan sistem perpetual. Siapa yang bisa untuk perbedaan akun antara sistem fisik dan sistem perpetual? Ya, silakan Siti. Sistem perpetual ada akun pembelian, bukan akun pembelian dan potongan pembelian. Dan potongan pembelian. Oke, benar sekali ya. Jadi ada 4 ya nama akun yang diganti menjadi persediaan barang dagang. Ada pembelian, ada retur pembelian, ada potongan pembelian, dan ada beban akun pembelian. Itu diganti di sistem perpetual ya menjadi persediaan barang dagang. Oke, kita akan bentuk diskusi seperti yang Ibu sampaikan permasalahan tadi. Anda akan memilih sistem pencatatan mana yang paling efektif. Nah, sebelum bentuk diskusi, apakah Anda ada yang ingin bertanya? Ya, silakan bisa. Kenapa di penjualan ada 2 harga pada sistem perpetual? Kenapa di penjualan ada 2 harga? Oke, terima kasih Lisa. Nah, sebelum Ibu jawab, apakah ada Anda yang ingin tahu jawabannya? Ya, silakan siapa nih? Ada 2 pertama harga jual dan yang kedua harga pokok saat membelinya. Pertama adalah harga jual, yang kedua harga pokok. Oke, beri aplaus untuk siapa? Jawabannya benar ya. Ada 2 harga. Satu mencatat harga jual, satu lagi mencatat harga pokok ya saat dia membeli di awal. Oke, baik. Kita bentuk kelompok seperti biasa, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 di depan, 2 di belakang, 3 di depan, dan 4 di depan. Silakan Anda langsung berdiskusi bersama kelompok kelompok. Di sini Ibu akan menilai keaktifan Anda. Sudah ya, sudah. Perpetual, rasanya udah jelas ya. Periodik ya. Nanti siapa yang MC? Saya Bu. Hai. Silakan lanjut diskusinya. Ya, yang rasa cukup untuk diskusinya. Kita akan mulai presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Dan persilakan kelompok 1 untuk presentasi. Silahkan kelompok yang lain memperhatikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami sini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana penjelasannya akan dijelaskan oleh Risa Firika. Kami memilih sistem periodik atau fisik. Unggulnya dalam sistem ini karena adanya pencatatan yang dilakukan secara periodik, jadi tidak mesti setiap saat untuk melakukan transaksi dan hanya dilakukan pada akhir periode saja. Oke, terima kasih Risa. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Kelompok 2 ingin menanggapi. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa kekurangan dari sistem yang kalian pilih? Oke, pertanyaan akan dijawab oleh Vivi. Kekurangan sistem pencatatan sebagai persediaan metode periodik adalah setiap bisa mengetahui jumlah stok awal dan akhir periode dari suatu barang dagangnya. Bagaimana? Ya, terima kasih.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa untuk kelompok 1? Oke, kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai persediaan barang dagang. Untuk metode ini kami memilih metode fisik atau periode yang akan dijelaskan oleh Siti. Kepada Siti kami persilakan. Kami memilih sistem fisik atau periodik karena pada sistem fisik pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi melalui ayat jurnal penyesuaian. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Silakan kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2, apa kelebihan dari metode periodik ini? Terima kasih kepada kelompok 3 atas pertanyaannya. Untuk jawabannya akan disampaikan langsung kepada Rasid. Kelebihan metode periodik ini, perusahaan mengetahui besarnya persediaan dalam gudang sehingga stok diketahui secara akurat. Apakah kelompok 3 dapat menerima jawaban dari kami? Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa untuk kelompok 2? Kita lanjut kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Selfie. Kepada Selfie, waktu dan tempat kami persilakan. Dari hasil diskusi kami lebih memilih sistem perpetual karena sistem ini sangat optimal untuk mencatat persediaan, juga memudahkan dalam menyusun neraca dan laporan laba rugi. Selain itu, sistem perpetual juga dapat digunakan untuk mengawasi setiap persediaan di dalam gudang dan agar lebih akurat. Oke, terima kasih kepada Selfie. Selanjutnya, apakah dari kelompok lain ingin menyanggah hasil diskusi kami? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya sebutkan kelebihan dan metode perpetual. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menjaga kelompok kami yang akan dijawab oleh Yola. Kepada Yola, kami persilakan. Jadi kelebihan sistem perpetual adalah lebih rinci dan lebih akurat dalam pencatatannya dibanding sistem periodik. Apakah jawaban dari kelompok kami dapat diterima? Saya terima kasih kepada kelompok 4. Baiklah, saya akhiri hasil diskusi kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa untuk kelompok 3? Oke, yang terakhir kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan hasil tentang diskusi kami yang dimana penjelasan pertama yang Kami memilih sistem perpetual karena sangat optimal untuk mencatat persediaan dan juga dapat mempermudah dalam menyusun neraca dan laporan laba rugi. Selain itu, sistem perpetual dapat digunakan untuk mengawasi setiap persediaan di dalam gudang dengan lebih akurat karena dicatat setiap terjadinya transaksi. Juga dapat mempermudah perusahaan dalam mengetahui stok yang sebenarnya di lapangan. Terima kasih kepada Putri. Baiklah, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa kelemahan dari sistem yang kalian pilih? Terima kasih kepada Risa. Terima kasih kepada Karena pada metode perpetual memberatkan petugas karena adanya transaksi jual beli yang mengharuskan untuk dicatat di sepanjang waktu. Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga adanya penulisan yang kurang akurat. Apakah jawaban dapat diterima? Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kebutuhan dari materi kami, yaitu kelompok kami lebih memilih sistem fisik atau periodik karena pencatatannya hanya di akhir periode, tidak setiap saat melakukan transaksi. Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2, apa hasil yang disimpulkan? Baik, kesimpulan dari sistem kami yaitu sistem pencatatan persediaan barang dagang, yaitu sistem fisik atau periodik dan sistem perpetual. Sistem fisik ini dilakukan pada akhir periode, sedangkan sistem perpetual mencatat transaksi penjualan pada saat transaksi tersebut terjadi. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Baik, kesimpulan dari kelompok kami adalah kedua sistem ini sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tetapi kami lebih memilih metode perpetual karena lebih rinci dan lebih akurat dalam pencatatan. Oke, terima kasih kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Baiklah, kesimpulan diskusi kami tentang sistem pencatatan perpetual. Pencatatan ini lebih rinci dengan dilakukan setiap terjadinya transaksi dan juga dapat mempermudah perusahaan mengetahui sistemnya sebenarnya di lapangan. Oke, terima kasih kelompok 4. Tadi aku dulu untuk kita semua. Ya, jadi kita sudah mengetahui tadi ada dua sistem, ada sistem fisik dan sistem perpetual. Sistem fisik itu kita mengetahui persediaan barang dagang di akhir periode, dihitung secara fisik, ya. Tetapi kalau sistem perpetual itu terjadi pencatatannya setiap transaksi, ya. Setiap transaksi kita catat dengan nama akun persediaan barang dagang. Antara kedua sistem ini tergantung dari kebijakan perusahaan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Walaupun dia memilih sistem perpetual, di akhir periode tetap wajib dihitung secara fisik. Ya, jadi di antara keduanya tidak ada yang benar ataupun tidak ada yang salah, itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Oke, Ibu rasa cukup. Silakan Anda kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah, jadi kita sekarang mengerjakan KKPD praktik ya. Tadi yang pertama itu KKPD diskusi. Anda nanti kumpulnya bersamaan dengan tugas yang ini ya. Ibu bagikan untuk KKPD praktiknya. Dan silakan Anda langsung kerjakan. Di bawah nama dibuat juga waktu mulai mengerjakan KKPD itu sekarang pukul 11 ya. Buat di situ waktu mulainya jam 11 siang. Waktu hanya 30 menit ya. Apakah Anda ada yang sudah selesai? Jika sudah selesai, buat waktu selesainya. Misalnya sekarang sudah pukul 11:15. Buat selesainya 11:15. Kemudian dikumpulkan. Pukul bersamaan dengan KKPD diskusi. Waktu masih ada. Ada yang belum
baik, Ananda sudah Ibu nilai seluruhnya untuk KPD ya. Tadi Ibu nilai itu ada, nah Ibu bagikan dulu ya supaya Ananda bisa tahu nilainya. Bagian kembali berdua sama Rasi bagikan hasil. Di situ sudah Ibu langsung beri penilaian. Oke, sudah ada nilai di situ ya, ditulis. Jadi bagi Ananda yang nilainya sudah tuntas, itu rajin-rajin berlatih ya di rumah, menggunakan contoh soal di buku paket ataupun di materi yang dibagikan. Kemudian bagi yang masih di bawah nilai KKM, nanti sepulang sekolah boleh jumpa Ibu akan mengulangi penjelasannya kembali. Oke, berakhir untuk materi kita hari ini. Nah, apa saja ilmu yang Anda dapatkan hari ini atau materi yang Anda serap untuk hari ini? Siapa yang bisa untuk menyimpulkan? Silakan, Pak. Kepemilikan barang dagang ada dua macam. Yang pertama FOB shipping point dan FOB destination. Oke, kepemilikan barang dagang ada dua ya. Ada FOB shipping point, ada FOB destination. Real dulu, Pak Asif. Ada lagi yang masih naik? Silakan bisa. Terdapat dua sistem pencatatan persediaan barang dagang. Yang pertama sistem fisik, yaitu sistem pencatatan ini dilakukan pada akhir periode. Yang kedua sistem perpetual, yaitu mencatat transaksi penjualan pada saat transaksi tersebut terjadi. Oke, ada dua sistem pencatatan. Ada sistem fisik yang dicatat di akhir dan ada sistem perpetual yang dicatat setiap transaksi. Oke, beri aku juga untuk kita. Ada lagi yang lain untuk kesimpulan? Ya, silakan Rafil. Kalau untuk materi hari ini tentang persediaan barang dagang, yaitu suatu produk yang dimiliki dan disimpan oleh pemilik bisnis untuk memperoleh laba atau biasa disebut dengan merchandise inventory. Kepemilikan barang dagang ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama FOB shipping point dan yang kedua FOB destination. Sedangkan itu ada sistem pencatatan persediaan barang dagang yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem fisik atau periodik dan sistem yang kedua perpetual. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Rafil. Udah hapus dulu ya. Untuk materi kali ini kita mengetahui pengertian dari persediaan barang dagang. Nama lainnya adalah merchandise inventory. Kemudian kita ada juga mengenai kepemilikan barang dagang. Ya, ada FOB shipping point, ada FOB destination. Kemudian kita ketahui juga ada tiga. Yang ketiga ada dua sistem fisik dan sistem perpetual. Ya, masing-masing tergantung kebijakan perusahaan memilih sistem yang mana. Untuk pencatatannya juga berbeda. Ya, pencatatannya tadi ada akun pembelian yang kita ganti di persediaan dan perpetual. Kemudian beban akun, potongan pembelian serta retur pembelian. Kemudian untuk penjualan ada dua harga. Ya, ada mencatat harga jual dan ada mencatat harga pokok. Oke, kurasa cukup ya. Kita akan kuis ya. Silakan Anda mengeluarkan handphone. Linknya akan dibagikan di grup kelas. Ini sudah dibagikan, silakan Anda bergabung. Kita mulai sekarang ya, kuisnya. Ibu kecilkan sedikit volumenya supaya Anda konsentrasi. Di papan di depan kelihatan. Masih unggul Windy pertama. Ya, yang pertama ada Rasid.
Ayo Afil. Kok salah Afil? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Cara pencet. Ayo yang lain jangan mau kalah. Ayo sedikit lagi. Tiga. Tapi udah habis waktunya ya, ya boleh juga. Waktu sudah habis ya. Lihat di sini hasilnya. Yang pertama ada Rafil, yang besar Rafil. Yang kedua ada Siti, yang ketiga Lisa. Ya, jadi untuk Ananda yang masih belum menang, masih belum dalam 3 besar, ya, itu kan nanti setiap pertemuan ibu akan mengadakan kuis. Jadi jangan mau kalah, ya, nanti supaya masuk 3 besar yang tertinggi. Oke, simpan kembali handphonenya. Sudah selesai kuis? Simpan kembali handphone. Ya, ibu ingatkan kembali untuk materi kita selanjutnya adalah metode persediaan barang dagang. Pelajari di rumah terlebih dahulu sebelum masuk ke pertemuan selanjutnya. Oke, kita berdoa dulu ya. Tadi di awal kita sudah berdoa, di akhir juga berdoa. Silakan Pak untuk pimpin doa. Raja Surya berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih.